Saudara, kebakaran hebat di permukiman padat penduduk Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu kemarin membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa tinggal sementara di tenda pengungsian. Warga yang menjadi korban kebakaran terus berdatangan ke tenda pengungsian yang didirikan oleh BPBD, Dinas Sosial, dan PMI DKI Jakarta. Mereka sangat membutuhkan toilet umum dengan air bersih, serta peralatan bayi untuk anak-anak lantaran harta benda mereka sudah ludes terbakar. Popok, minyak telon, baju anak, baju orang tua dewasa, susu. Anak saya selalu susu tuh, nggak ada susu. Pampers, botol susunya juga sama kayak nggak ada. Anak kecil, anak bayi ya. Minyak telon. Orang tua. Toilet umum kalau bisa mah udah ada belum ya toilet umum ya? Kalau dapat selimut, ini baju, ini dapat dari saudara juga tuh mau baju. Sebelumnya, ratusan rumah di kawasan Kampung Empang, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu siang kemarin. Besarnya kobaran api membuat warga panik lantaran kebakaran kian meluas. Kebakaran juga merambat hingga ke bangunan pabrik di dekat permukiman. Belum diketahui penyebab dari kebakaran yang diduga berasal dari salah satu rumah warga. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait pasca kebakaran di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di lokasi. Selamat pagi Renata, gimana kondisi terkini? Apakah api juga sudah dapat dipastikan bahwa padam? Valen dan juga saudara, sayangnya api masih terus mengepul begitu ya, asapnya masih terus mengepul, masih besar, bahkan semakin membesar. Tepat pukul 6, sekitar pukul 6 saya tiba di sini, apinya tidak begitu besar, namun sampai sekarang bisa dilihat di belakang saya masih ada api yang tampaknya sulit untuk dipadamkan lantaran sumber air yang tidak begitu dekat ya, agak jauh dari titik lokasi kebakaran, kemudian juga medannya yang cukup sulit, yang dimana ada reruntuhan sehingga pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau area titik-titik api yang masih terus menyala dan tampaknya semakin membesar. Dan kalau bisa diperhatikan juga di sekeliling reruntuhan ini kita bisa melihat ada warga beberapa yang masih berusaha untuk melihat kembali lokasi kejadian, memperhatikan rumah-rumah mereka yang sudah rusak rata dengan tanah akibat kebakaran yang terjadi kemarin. Ada memang beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di sini karena lagi-lagi mereka ingin melihat apakah masih ada barang yang bisa ia selamatkan sebelum meninggalkan dan kemudian menuju ke posko pengungsian. Valen. Ya, Renata, sampai saat ini apakah sudah ada keterangan dari otoritas terkait apa dugaan penyebab dari kebakaran di sana? Ya, Valen dan juga saudara, sampai saat ini memang apa yang kemudian menjadi penyebabnya masih terus dicari, masih digali oleh pihak keamanan begitu ya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian sektor Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau saya tanyakan ke beberapa warga, memang mereka masih tidak ingin ini ya berandai-andai di mana kemudian api itu berasal, tapi diduga berasal dari salah satu rumah warga. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan kronologi peristiwa kejadian ataupun kerugian-kerugian dan berapa jumlah korban, mari kita tanyakan langsung kepada salah satu korban yang sudah hadir. Di samping saya ada Ibu Mariati. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu Mariati, bisa dijelaskan mungkin secara singkat ya bagaimana kemudian kronologinya pada saat kebakaran itu terjadi, mungkin aktivitas yang dilakukan Ibu sekeluarga kemarin ngapain, Bu? Saya lagi masak, anak saya lagi main, namanya anak-anak yang main terus di depan. Pas ngelihat ke atas itu api udah gede banget itu apinya. Makanya langsung saya matiin itu kompor. Langsung ngambilin lah barang-barang yang bisa diambil sama saya aja. Di situ anak suruh semua keluar, semua anak. Tapi kondisi rumah Ibu sekarang bagaimana, Bu? Udah hancur semua, Mbak. Ada yang bisa diselamatkan dari reruntuhan? Nggak ada yang bisa diselamatin lagi, udah habis semua.
Baik Ibu, yang saya ingin tanyakan sebenarnya mengapa Ibu Mariati dan juga sekeluarga masih memilih untuk tinggal begitu ya di sekitar sini, padahal sebenarnya ada posko pengungsian. Mungkin bisa dijelaskan Ibu alasannya? Saya alasannya semalam itu kan masih banyak asap, jadi di posko itu kena asap semua. Yang punya anak kecil pun diungsiin lagi ke kelurahan sama Bu RT segala gitu. Kalau saya mending milih di sini daripada anak saya nanti kena infeksi itu, daripada sakit kan saya ntar yang repot lagi, udah mau lagi begini repot lagi. Tapi apakah ada petugas yang mengunjungi beberapa warga yang masih memilih tinggal berada di lokasi? Belum ada yang ngunjungin, cuman di posko doang. Kita mau ngambil nasi juga di posko. Ibu kira-kira apa harapan dan bantuan yang diharapkan dari Ibu sekeluarga dan mungkin warga-warga? Ya kita minta aja tolong ya sandang pangannya aja, sembako apa gitu ya buat anak-anak obat. Takutnya kan namanya anak kecil cepet sekali ya dapat itu kena virus apa gitu, minta obatnya aja gitu. Minta tolong bantuannya dipercepat aja gitu, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bantuan ini bisa cepat datang. Kami turut prihatin atas kejadian menimpa Ibu. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Terima kasih. Ya, itu dia tadi saudara, wawancara singkat kami bersama dengan salah satu korban yang rumahnya sudah rata dengan tanah, dan tentu mereka yang menjadi korban ini sangat membutuhkan pertolongan karena lagi-lagi sampai sekarang untuk di sekitar lokasi kejadian, kalau menurut beberapa pengakuan dari warga yang masih berada di sekitar sini, memang mereka mengaku belum dikunjungi begitu ya oleh beberapa petugas, mungkin dari Dinas Sosial ataupun dari BPBD. Mereka sangat membutuhkan bantuan karena lagi-lagi yang bisa Anda perhatikan di sini sudah menyisakan reruntuhan saja, tinggal tiang-tiang penyangga yang tersisa di lokasi. Dan sampai saat ini pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api yang kalau kita hitung sejak dilaporkan sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat kemarin, berarti sudah hampir 24 jam api ini masih terus menyala. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara.